Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmatillah dengan NIM 19223167. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang metode survei konsumsi pangan, yaitu Dietary History Questionnaire atau DHQ dari review ketiga artikel yang sudah saya baca, yaitu artikel pertama, Agreement between the National Cancer Institute, Diet History Questionnaire 2 and 3 in Per-Consumption, the relative validity of the online meal-based diet history questionnaire for evaluating the overall diet quality and quality of each meal type in Japanese adult, and the last is comparison of validity of the FFQ and DHQ for assessment of energy and nutrients intake in an Iranian population. Survei konsumsi pangan penting untuk mengetahui pola makan individu maupun populasi. DHQ atau Diet History Questionnaire digunakan secara retrospektif, biasanya mencakup 6 hingga 12 bulan terakhir. Tujuannya adalah untuk menilai pola konsumsi jangka panjang dan hubungannya dengan status gizi. Metode ini dapat memberikan gambaran detail mengenai konsumsi, termasuk jenis makanan, cara memasak, hingga variasi musiman. Dengan begitu, diet history mampu menggambarkan kebiasaan makan yang lebih stabil dibandingkan dengan metode harian atau 24 hours recall. Diet History Questionnaire atau DHQ biasanya dilakukan berbasis web atau kertas, ataupun juga bisa dilakukan secara wawancara langsung. Responden biasanya diminta untuk melaporkan frekuensi dan ukuran porsi makanan. Wawancara biasanya memakan waktu sekitar 45 menit dengan lebih dari 130 item pertanyaan atau makanan. Diet history cocok digunakan pada orang dewasa sehat berusia di atas 20 tahun, terutama dalam penelitian jangka panjang. Metode ini dapat dilakukan secara daring maupun tatap muka, tergantung kebutuhan pada penelitiannya. Kelebihan dari metode ini yang pertama adalah praktis, kemudian juga bisa digunakan pada populasi luas. Lalu kemudian mendetail dan menilai pola konsumsi jangka panjang. Kekurangannya dalam metode diet history ini adalah adanya recall bias, kesalahan estimasi porsi, membutuhkan enumerator terlatih, serta waktu wawancara yang cukup lama, yaitu sekitar 45 menit. Data diet history dikonversi menjadi gram per hari, lalu dihitung zat gizi dan energi. Analisis statistik biasanya menggunakan korelasi Pearson, Spearman, atau ICC dan menggunakan Bland-Altman. Hasil biasanya disajikan dalam tabel atau grafik. Diet history dinilai valid dan reliable dengan ICC umumnya di atas 0,5 yang berarti moderat hingga baik. Validitasnya tinggi terutama pada zat gizi makro serta beberapa vitamin dan mineral, meskipun pada beberapa zat gizi mikro itu validitasnya masih rendah. Potensi bias yang dapat terjadi meliputi recall bias, under reporting atau over reporting, serta kesalahan ukuran porsi. Mitigasi yang dapat dilakukan bisa dilakukan dengan enumerator terlatih, instruksi yang jelas, penggunaan alat bantu ukuran rumah tangga seperti piring, gelas, sendok, ataupun alat ukur lainnya, dan pengisian secara berulang. Jika dibandingkan, diet history lebih unggul untuk konsumsi jangka panjang dibanding FFQ dan 24 jam recall. Namun FFQ lebih praktis untuk survei singkat, sedangkan 24 jam recall lebih akurat untuk konsumsi harian, tetapi perlu pengulangan juga. Pada kesimpulannya, diet history merupakan metode yang valid dan reliable untuk menilai pola konsumsi jangka panjang. Cocok untuk populasi besar, namun tetapi perlu mitigasi bias agar hasil dapat lebih akurat. Demikian presentasi saya mengenai Diet History Questionnaire atau Diet History yang merupakan salah satu metode dalam survei konsumsi pangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.